Ngobar, ngobrol bareng Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, apa kabar nih sahabat Villa semuanya? Kembali lagi bertemu dengan kami di acara Ngobrol Bareng Ustadz. Nah, ini adalah program baru kita, yaitu kita coba menyegarkan kembali nih suasana dengan membuat sebuah program obrolan santai dan interaktif, pastinya dengan guru-guru kita insya Allah yang akan bahas seputar hijrah, seputar keseharian kita, dan pastinya seputar agama yang akan dibahas secara santai, ringan, pastinya penuh manfaat dan akan solusi. Nah, untuk itu kita semua mengajak sahabat Filah nih untuk terus mengikuti konten dakwah kami agar bisa mengupdate nih apa saja kegiatan teman-teman semuanya di Pacitan Hijrah. Bisa follow di IG pacitan.hijrah ataupun di YouTube channel kami pacitan.hijrah. Dan juga insya Allah nanti di akhir sesi kita akan mereview nih produk UMKM dari teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu bentuk ta'awun kita bersama di tengah pandemi seperti ini, bisa untuk mempromosikan produk teman-teman semuanya. Nah, langsung saja nih di tengah-tengah kita semuanya sudah hadir guru kita, yaitu Ustadz Abu Hudzaifah Hafidhullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana nih Ustadz kabarnya? Jauh-jauh dari Sidoarjo datang ke Pacitan nih, luar biasa. Ya tentu perjalanannya kalau dibilang lelah ya lelah, tapi terbayar kontan ketika sudah berada di Pacitan. Karena pemandangannya sangat wonderful, amazing, Masya Allah, luar biasa nice gitu. Alhamdulillah nih Ustadz. Nah, kita langsung aja nih Ustadz, kita akan membahas seputar Ramadan nih Ustadz. Nah, kita ini kan sudah berada di bulan yang penuh rahmat nih, bulan Ramadan pastinya. Nah, setelah kita menghitung hari dari 60 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, 30 hari, 15 hari nih, dan sampai akhirnya kita pada saat ini nih Ustadz sudah sampai pada bulan Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Nikmat azimah itu, nikmat yang luar biasa. Bener banget nih Ustadz. Nah, kita ini bertemu dengan Ramadan bukan hanya kali ini saja, tapi sudah berpuluh-puluh tahun nih Ustadz kita bertemu dengan Ramadan dan kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Tapi di rasa-rasanya Ustadz, di dalam diri kita ini tidak ada perubahan sama sekali Ustadz. Tidak ada yang apa ya Ustadz, nggak ada yang ngena sama sekali gitu loh Ustadz. Kita sudah mengalami Ramadan yang cukup beberapa kali nih. Iya. Nah, dan saya tuh teringat dengan satu kaidah yang luar biasa, bahwasanya seringnya berinteraksi bisa membunuh sensitivitas nih Ustadz. Nah, kali ini kan sangat, apalagi kalau kita sudah datangnya bulan Ramadan, tapi rasa-rasanya ya udah kayak ibadah tahunan gitu Ustadz, kayak sudah umum gitu loh Ustadz, kita lakukan kayak habit yang sudah biasa gitu. Nah, pertanyaannya Ustadz, gimana sih dan bagaimana hakikat Ramadan yang sebenarnya, dan apa sih keutamaan dan istimewanya dari bulan Ramadan ini? Masya Allah, pertanyaannya juga sebenarnya menyinggung saya pribadi sebenarnya ya, dan semuanya, karena kita sudah melewati Ramadan ini dari tahun ke tahun, tapi kenapa kok tidak ada hasil yang membekas ya, yang nggak ada hasil signifikan, kita kok gini-gini aja. Benar nih Ustaz. Nah, salah satu faktornya kita menjalankan ini tidak menyentuh ruhnya, ya hanya sekedar rutinitas kita lakukan. Oh puasa, oh ini cuma sahur, kemudian nanti kita buka, gitu aja dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Kalau kita lihat dari awal, bagaimana sih para ulama-ulama soleh dulu dalam menyambut Ramadan? Tentu kita sering juga mengetahui mereka itu sudah menunggu jauh-jauh hari. Dalam satu tahun mereka membagi doanya menjadi 2 season. Yang pertama, ketika setelah Ramadan, dari mulai Syawal, mereka berdoa kepada Allah supaya amalan yang mereka lakukan itu diterima di sisinya.
Itu 6 bulan pertama. Teruskan. Kemudian sisa yang setengah tahun selanjutnya mereka pergunakan untuk berdoa supaya bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri nih. Oh, ini Ramadan nih ya, bulan penuh berkah. Saya harus persiapan, kemudian nanti saya harus benar-benar memotivasi diri, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal di bulan Ramadan. Jadi memang ditunggu-tunggu dari dulu, nggak kayak kita sekarang. Walah Ustadz, sudah Ramadan lagi ya. Bener Ustadz. Apalagi ini biasanya ada yang ketika Ramadan datang itu ada yang malah sedih nih Ustadz ya kan. Iya. Puasa lagi 30 hari ya, nggak gitu. bisa makan lagi, nggak bisa hangout lagi. Ada terawih nggak bisa hangout, nggak bisa. Benar ya Ustaz. Nah ini karena kita sendiri tidak menunggu-nunggu menanti kedatangan Ramadan. Bagaimana kita bisa mengisinya kalau kita saja tidak menganggap itu sesuatu yang berharga dan spesial? Beda dengan ulama-ulama terdahulu dong. Makanya seperti Ibnul Jauzi juga memiliki kitab yang menjelaskan bahwa Ramadan itu seperti halnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Masya Allah. Ada 12, tapi Yusuf itu satu yang paling dicintai oleh abinya Nabi Yakub. Demikian juga bulan, ada 12 bulan, ada satu yang paling dicintai oleh Allah, yakni bulan Ramadan. Maka ini jelas spesial. Di antara 365 hari ya, atau 12 bulan, diambil 1 bulan supaya kita fokus untuk membenahi diri, untuk memohon ampun, untuk meningkatkan kualitas ibadah keimanan, serta jelas tentunya ketakwaan. Itu adalah goal tujuan kita akhirnya. Jadi itulah spesialnya dari bulan Ramadan, adalah memang dipersiapkan dulu. Berarti ibarat perlombaan itu harus ada pemanasannya dulu ya Ustaz? Yes, that's right. Itu memang betul. Nah, harus diupayakan fisik nih ya. Otomatis kita nggak boleh langsung mau perlombaan, baru lari. Ya jelas keok akan hancur di tengah jalan. Gitu loh. Ya benar. Berarti ibarat Ramadan ini seperti olimpiadenya orang-orang yang bertakwa ya. Di situ terdapat banyak sekali cabang-cabang ibadah yang bisa kita lakukan ya di bulan Ramadan. Oh iya, tentu, pasti itu. Tapi sekali lagi kembali kepada persiapan kita. Kalau kita menghadapinya tanpa persiapan, jangan harap untuk menjadi sang juara. Harus ada perjuangan dong dari awal tentunya. Nah, kiat-kiatnya itu gimana sih Ustadz ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan ini agar ini keimanan kita tuh semakin bertambah gitu? Nah, memang menjaga istiqomahan itu benar-benar susah. Salah satunya kalau ingin menjaga istiqomah satu ya, berarti ibarat ini adalah sebuah tanaman, sebuah petak sawah, sebidang sawah gini ya. Kalau pingin sehat, pingin tumbuh dengan pesat, maka hilangkan penyakit benalunya, yakni bersihkan dari dosa dan maksiat. Itu salah satu menjadikan orang nggak bisa istiqomah. Lah kalau sudah ladang lahan satu petak bidang tanah itu dibersihkan dari benalu, dari kotoran, otomatis kita tanami benih apa saja cepat sekali berkembang. Demikian juga ibadah. Kenapa nggak kerasan? Kenapa ada futur? Kenapa ada malas? Karena ada benih-benih dosa dan maksiat yang selalu masih bergelimang dalam diri kita, sehingga kita nggak bisa maksimal ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berarti tips pertama ini adalah kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah ya Ustadz, membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum masuki bulan yang mulia ini. Jadi jauh-jauh hari nih teman-teman itu harusnya lebih mempersiapkan lagi ketika datangnya bulan Ramadan gitu ya Ustadz. Betul sekali. Nah, nih di bulan Ramadan kan juga biasanya nih Ustadz ya, sebagian kaum muslimin itu ya menganggap bahwasanya hanya memandang bulan Ramadan itu hanya satu sisi aja Ustadz, bahwasanya bulan Ramadan bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh dengan keberberkahan lah Ustadz pokoknya. Tapi tidak memandang bahwasanya nanti di akhirat kelak Ramadan ini bisa menjadikan bumerang bagi kita sendiri ketika kita tidak mempersiapkannya dengan baik gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Tadi sudah kita singgung persiapan ya. Jadi harus hati ini dibersihkan. Dan coba antum perhatikan, ketika kita melihat kembali
manfaat, faedah dan keutamaan dari bulan Ramadan, kalau kita cermati, satu, dengan dalil ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lalu. Kemudian keutamanya lagi, man qoma ramadhana, barang siapa yang mengisi giat dalam bulan Ramadan juga karena iman dan ihtisaban, akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan Lailatul Qadar, man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sama mendapatkan ampunan. Bahkan ketika malam Lailatul Qadar, di saat kaum muslimin mendapatkan malam itu, apa yang akan dilakukan? Ini juga pertanyaan yang sama ditanyakan Aisyah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, bagaimana, apa yang saya harus lakukan ketika kami bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Maka jawabnya, perbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi goalnya, yakni spesialnya, amal yang harus kita lakukan memang benar-benar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan kita 11 bulan banyak melakukan dosa. Gak mungkin orang itu setiap harinya melakukan dosa, itu gak mungkin. Maka dengan rahmat Allah, karunia Allah, dikasih bulan Ramadan supaya kita bisa membersihkan segala bentuk dosa kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan yang sudah kita lalui. Nah, di situ maka Ramadan ini benar-benar disebutkan rahimafin, celaka bagi orang yang sudah masuk dalam bulan Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi goals dan tujuan dari Ramadan ini adalah yang pertama ketakwaan kita terhadap Allah ya Ustadz. Terus yang kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah. Keutamanya kalau kita lihat, oh berarti ampunan. Masya Itu Allah. yang harus kita raih. Masya Allah, luar biasanya di bulan Ramadan nih teman-teman. Nah Ustadz, ini gimana sih dan apa saja amalan-amalan utama yang paling utama yang kita harus kerjakan di bulan Ramadan? Amalan itu banyak ya di bulan Ramadan, karena masyarakat hanya menilai bulan Ramadan ditingkatkan semua, dilipat gandakan semua pahala. Maka mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan semua kebaikan yang biasanya belum mereka lakukan. Itu artinya musim-musiman ya. Mereka bisa baik ketika di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kembali lagi mereka. Nah itu Ustaz, Gibah ya gibah, bohong ya bohong. Tapi kalau pas di bulan Ramadan, jangan marah, bulan Ramadan loh ya. Nah itulah salah satunya memaknai Ramadan itu bulan yang sakral. Akhirnya semua dilarang di bulan Ramadan, tapi diperbolehkan selainnya. Padahal kan itu latihan. Di bulan Ramadan itu bentuk latihan supaya kita tetap bisa konsisten dan istiqomah. Goal tujuannya. Berarti goal tujuannya itu di Ramadan nih kita itu sebagai latihan. Kita tuh dilatih sehingga di 11 bulan yang akan datang itu kita bisa seperti Ramadan ya Ustaz. Iya, jadi amal kebaikan apa saja banyak. Memang yang ditekankan seperti kedermawanan ya. Karena apa, tujuan Ramadan itu untuk bisa mengalami bagaimana sih keadaan orang-orang fakir miskin yang nggak bisa makan. Kita dituntut di situ akhirnya untuk lapar, ya, untuk berbagi, untuk sedekah. Ini amalan-amalan yang utama. Dan yang paling utama tentu adalah tilawatil Quran. Ini amalan paling utama. Sebab apa? Perhatikan. Ulama-ulama terdahulu dari para a'imah, kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka pelajaran-pelajaran mereka libur, ganti dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkannya, kemudian menghafalkannya. Jadi ini fokus utama adalah kembali dulu kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran sumber kehidupan, sumber hidayah, sumber petunjuk. Sampai-sampai imam-imam terdahulu meliburkan pelajarannya, taklimnya, demi untuk menghafal Quran dan mengetahui isi dan kandungannya dan bisa mengamalkannya. Masya Allah, luar biasa seperti itu ya Ustaz. Dan juga Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran juga. Betul ya Ustaz. Betul sekali, betul. Syahr Ramadan unzila fil Quran. Masya Allah. Banyak memang sedekah, berbuat baik pada fakir miskin, tapi yang paling utama kembali kepada Al-Quran. Nah,
Tadi nih Ustadz sudah disebutkan bahwasanya bagaimana amalan-amalan tersebut dan kiat-kiatnya juga nih. Nah, itu Ustadz apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan selama di bulan Ramadan, tapi kita itu sedang ada kesibukan pekerjaan seperti itu. Di sela-sela padatnya kerjaan kita nih Ustadz. Biasanya itu kan teman-teman di luar sana Ramadan itu malah tambah kerjaannya tambah banyak gitu Ustadz. Iya. Ini memang salah satu ujian dan fitnah kita semua ya. Di saat Ramadan, yang bisnismen atau yang pengusaha itu biasanya makin banyak-banyaknya Nah, orderan. bener lah. Sehingga untuk mengisi waktunya, waduh ini sayang ini banyak yang order ini ya. Ini gimana ini setahun sekali. Jadikan momen orang usaha tuh banyak, baju, kemudian nastar, makanan ringan dan lain sebagainya. Ini momen memang. Tapi kita kembalikan lagi, justru kalau di akhir-akhir Ramadan, maka Nabi dan para sahabat semakin mengencangkan ikat pinggang. 10 terakhir itu sudah mereka kencangkan ikat pinggang, mereka akan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk mengisi bulan Ramadan. Jadi benar-benar ayo sholat berjamaah, sholat qiyamul lail, dan begitu sudah untuk menghidupkan malam-malamnya atau ya iktikaf lah, gitu ya. Itu kadang-kadang yang jadi fitnah kita. Gimana ini ya? Di salah satu sisi fitnah dunia banyak ini ya. Benar Ustadz. Di satu sisi kalau kita lihat bagaimana Ramadannya Nabi dan para sahabat, mereka tinggalkan semua. Ini yang bikin susah bagi kita, sangat dilema gitu ya. Sedangkan kita juga manusia lah, kita nggak munafik kata nggak munah. Kalau kita nggak butuh uang itu nggak mungkin ya. Maka tetap kita harus bisa mengkompromikannya. Jadi kalau kita misalkan punya teman atau punya orang yang dipercaya, oke lah, kita tetap fokus ibadah sambil juga melihat bagaimana perkembangan bisnis kita lewat orang lain. Ini kan cuma setahun sekali toh. Benar Ustaz. Apalagi di 10 hari terakhir ini kan adalah apa ya Ustaz, ibarat lomba lari ini adalah mencapai garis finishnya terakhir. Ustaz. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan sepenuhnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Gitu Ustaz. Iya, kalau kita lihat ya di perlombaan ya, sudah detik-detik terakhir sudah mau finish. Wow, pasti mengerahkan segala apa yang dimilikinya, walaupun lumpuh, walaupun sakit, walaupun penat, pasti akan diterjang juga untuk menjadi orang yang juara. Nah, terakhir ini Ustadz, nasihatnya untuk teman-teman semuanya agar bisa lebih baik nih di Ramadan kali ini daripada Ramadan sebelumnya. Ya, yang pertama untuk teman-teman sekalian ya, dalam memaknai Ramadan supaya kita itu kelihatan kalau kita benar-benar berhasil menang ataupun ciri-ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar. Harusnya tahun kedepannya itu lebih baik dan lebih baik. Itu tipsnya. Nah, kalau kita sudah niat ingin mengosongkan waktu demi Allah ataupun untuk kampung akhirat kita, maka harus lebih fokus untuk benar-benar membaca Al-Quran. Sebab para ulama itu mengatakan kalau orang itu menyibukkan diri dengan Al-Quran, benar-benar mau ya meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, Allah itu akan memudahkan urusannya. Nah, di sini kekurangan kita kadang-kadang kurang perhatian terhadap Al-Quran ya. Jadi kalau memang secara totalan matematika, kalau kita meluangkan waktu untuk baca Quran, waktu itu kan tersita. Berarti kita kan nggak punya waktu lagi secara hitung-hitungan. Tapi kalau Allah yang menilai ndak, barang siapa dari hambanya yang mau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, dimudahkan urusan duniawinya, dimudahkan. Jadi salah satunya memang kita kembali ke Al-Quran Ramadan itu, perhatian lebih dan lebih terhadap Al-Quran supaya Allah juga memudahkan urusan kita. Sesibuk apapun bisnis kita dan yang lainnya, Allah memberikan solusi. Oke, Masya Allah. Ini terima kasih Ustadz, syukron jazakallah khairan atas ilmu yang luar biasa nih dari Ustadz.
cara bagaimana kiat-kiat ketika di bulan Ramadan. Nah, ini ada produk nih Ustadz dari teman-teman kita nih. Kita review nih Ustadz. Oke. Di sini ada pertama Ustadz, ini ada Bolen Lovely namanya Ustadz. Oh, kok menarik sekali namanya ya? Iya, Bolen Lovely namanya. Bolen Lovely ini bisa dicoba Ustadz, bisa dicoba ini. Maksudnya kayak gimana Bolen Lovely ini? Bolen Lovely ini isinya pisang Ustadz, dan di dalamnya itu ada coklatnya. Masya Allah, lumer sekali ini coklatnya, luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika teman-teman mau nih apa yang kita ada di depan ini, jadi bisa hubungi Bapak Sigit, nomor tertera bisa di bawah ini, nanti bisa dihubungi teman-teman semuanya. Ini tokonya berada di belakang Masjid Agung Pacitan, jadi teman-teman semuanya bisa nih langsung menghubungi di nomor di bawah ini. Kita langsung coba aja Ustadz, gimana rasanya mungkin. Bismillah. Masya Allah. Ada varian banyak kah ini? Atau cuma ini masihan rasanya? Sementara ini baru coklat Ustadz, karena beliaunya ini masih mengembangkan usahanya juga. Jadi beliau masih hanya satu varian, yaitu coklat sama keju saja. Masya Allah, mantap Ustaz. Masya Allah, mantap. Nah, jadi teman-teman semuanya, jika mau dan pengen nih, apalagi untuk buka puasa nih, pas banget ditemenin dengan teh hangat dan langsung makan ini, Masya Allah, rasanya itu luar biasa mantap nih. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau order bisa banget nih, langsung hubungi beliau saja dan langsung order sebanyak-banyaknya untuk di bulan Ramadan ini pastinya. Nah, yang kedua nih Ustadz, ada chicken nih Ustadz. Itu namanya ayam gunting Ustadz. Namanya ayam gunting Mommy. Nah, ini banyak varian rasanya Ustadz. Ada balado, ada macam-macam bumbu-bumbunya. Ada barbecue, ada pedas, super pedas. Nah, dan teman-teman semuanya, jika mau dan pengen order bisa nih, bisa follow IG-nya di ayamguntingmomi.pacitan atau juga bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah, di sini ya, nanti bisa dihubungi teman-teman semuanya. Jadi ini tempatnya berada di depan Alfamart Tanjung Sari Pacitan. Jadi teman-teman semuanya, kalau pengen lauk buka puasa nih bisa banget. Nah, apalagi pas banget ayam crispy nih, Masya Allah. Bismillah. Gimana nih rasanya Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Nice. Pas banget nih kalau teman-teman mau buka pakai nasi hangat, Masya Allah, mantap rasanya. Ini rasa apa ini? Masih natural? Itu natural Ustadz ini, yang balado Ustadz, Masya Allah. Nah, jadi sekedar sedikit info nih, untuk daftar menunya itu ada Mommy Pouch, ada Mommy Box, dan juga bumbu tabur, saus, dan juga ada paket nasinya nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau pesen langsung aja bisa di order di depan Alfamart Tanjung Sari Pacitan, dan banyak sekali dengan variasinya di situ, juga ada paket nasinya juga. Jadi pas banget biar teman-teman bisa untuk buka puasa bersama. Yaitu review dari kami dari kedua usaha ini, Masya Allah luar biasa. Semoga nantinya usaha teman-teman semuanya ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, tadi Ustadz sudah kita review kedua makanan dari teman-teman semuanya, ini dari produk teman-teman semuanya. Semoga Allah senantiasa memberkahi usaha teman-teman semuanya. Amin. Dan bisa menjadikan kerjasama nih untuk teman-teman semuanya. Nah, segitu saja Ustadz. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa dan ilmu yang sangat luar biasa dari Ustadz nih. Jangan kapok-kapok lagi Ustadz untuk datang ke Pacitan. Insya Allah kami akan selalu mendampingi Ustadz nih. Mau kemana aja, mau ke pantai, mau ke goa, insya Allah kami siap nih Ustadz. Oke.
Nah, jadi teman-teman semuanya untuk bisa membantu donasi dakwah dari teman-teman Pacitan Hijrah bisa nih langsung saja bisa dihubungi di nomor di bawah ini ataupun di rekening di bawah ini. Segitu saja Ustadz. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.